Tak bersih. Halo Rek, ayo ikut aku buat batik Shibori. Hayu. Nah, yang pertama, mari kita siapkan dulu bahannya. Berikut inilah bahan-bahan yang kita perlukan untuk membuat sebuah batik Shibori. Langkah yang pertama yang perlu kita lakukan adalah melipat kainnya. Melipat kain sendiri bertujuan untuk mendapatkan suatu motif tertentu. Ya, kalian bisa menyesuaikan dengan keinginan kalian sendiri. Langkah selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah meracik warna. Di sini kita menggunakan 3 warna pokok, ada merah, biru, dan kuning. Kenapa kita menggunakan warna ini? Karena jika warna ini saling bertemu akan membentuk suatu warna baru. Lalu kita perlu menggintir sebuah tali. Tali ini untuk mengikat kainnya nanti. Nah, langkah selanjutnya adalah mengikat kainnya. Ya, kita perlu mengikat kainnya agar tidak terlepas dari lipatannya. Kita tidak mau kan nanti kainnya berantakan saat kita mewarnai kainnya. Maka dari itu kita harus mengikatnya dengan erat. Nah, langkah selanjutnya adalah memberi water glass. Water glass perlu diberikan kepada kain untuk memperkuat dan mengunci warna. Dan perlu diingat, saat memberi water glass harus secara merata agar hasil yang diperoleh juga maksimal. Nah, setelah pemberian water glass, kita akan mewarnai kain tersebut. Tentunya dengan warna-warna yang sudah kita siapkan tadi. Dan saat proses mewarnai perlu sebuah teliti. Kita harus teliti karena jika tidak nanti hasil yang diperoleh kurang maksimal. Ya, bisa saja warnanya mungkin tidak merata. Setelah itu kita perlu menjemur kain yang sudah diberi warna tersebut. Ya, kita perlu menjemur ini kurang lebih selama 24 jam untuk mendapatkan hasil yang maksimal tentunya. Nah, setelah 24 jam didiamkan, kita perlu untuk menggunting talinya. Ya, tentunya untuk membuka kain tersebut. Kurang lebih seperti inilah jika kain tersebut sudah dibuka. Ya, memang sih warnanya masih gelap karena ini belum kita bilas. Lalu selanjutnya adalah proses pembilasan. Ya, proses ini perlu dilakukan karena ada warna-warna yang tidak dapat terserap oleh kain. Kita perlu membilasnya agar warna tersebut luntur dan tidak tercampur lagi dengan kain tersebut. Sampailah kita pada proses penjemuran. Proses ini perlu dilakukan karena untuk mengeringkan kain yang sudah kita bilas tadi. Nah, setelah dijemur, pastinya kita harus mengemasnya. Nah, berhubung di sini tidak ada kemasannya, maka kita cukup lipat saja. Oke lah, mungkin cukup sampai di sini saja proses pembuatan batik Shibori. Kami kelompok 2 dari kelas 9F pamit undur diri. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. See you next time. Bye bye.